Kembali lagi di channel YouTube aku, Elisa Faria. Sesuai judul, di sini aku bakal ngebahas tentang kandungan berbahaya dalam produk kecantikan. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe, like, and share. Jadi yang penasaran, stay tune terus. Jadi teman-teman, di sini aku bakal bahas kandungan skincare atau kandungan produk kecantikan yang emang berbahaya. Nah, video ini bersangkutan sama video aku yang sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, silahkan nonton. Nanti linknya aku taruh di description box. Nah, video sebelumnya itu berdasarkan pengalaman pribadi aku. Kalau aku pernah pakai krim abal-abal, krim yang memiliki kandungan yang berbahaya. Nah, apa sih kandungan berbahaya dalam krim yang pernah aku pakai? Yang pertama adalah hidroquinone. Krim yang pernah aku pakai itu udah dicek oleh Dr. Richard Lee dan Dr. Grandlich bahwa krim yang aku pakai ini adalah krim HM nih, krim yang kayak gini. Krim ini positif hidroquinone. Buat teman-teman yang emang gak percaya dan mau tahu testimoni tes krim tersebut, aku taruh linknya di description box. Silakan kalian lihat sendiri, kalian nonton sendiri. Nah, hidroquinone itu apa sih? Hidroquinone itu sejenis obat untuk menangani penyakit hiperpigmentasi. Hiperpigmentasi itu sejenis penyakit penggelapan pada kulit wajah karena paparan sinar matahari. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak flek hitam, luka bakar, luka terkena paparan sinar matahari, atau bekas jerawat. Nih kayak aku punya nih kayak gini. Tapi guys, pemakaian hidroquinone itu harus dengan resep dokter karena tidak diperbolehkan menggunakan hidroquinone atau produk yang di dalamnya ada kandungan hidroquinone secara lama atau jangka panjang. Nah, pemakaian hidroquinone itu hanya boleh dipakai dalam pengawasan dokter dan dalam waktu yang cepat. Kenapa? Karena setelah aku cari tahu, setelah aku research, aku cari di Google, di web, bahwa pemakaian hidroquinone itu paling lama 6 bulan, dan jika melebihi 6 bulan itu akan menyebabkan iritasi pada kulit seperti penggelapan kulit atau memerah, kayak terbakar, kesemutan, dan paling parahnya adalah penggelapan pada kulit secara permanen atau ochronosis. Jadi teman-teman, kalau kalian mau membeli suatu produk kecantikan, kalian harus benar-benar teliti dan waspada apa sih kandungan dalam produk yang akan kalian beli. Nah, pemakaian dari hidroquinone ini hanya dikatakan aman apabila pencampuran hidroquinone ini dengan kandungan lain hanya 2-5%. Ini menurut Dr. Richard Lee. Yang kedua adalah merkuri. Nah, merkuri itu adalah senyawa organik yang termasuk zat berbahaya. Nah, serem banget kan, merkuri itu udah dilarang oleh pemerintah Indonesia, oleh BPOM, udah dilarang dan ada undang-undangnya. Tetapi pelarangan ini enggak 100%, dibolehkan tapi dengan kadar 0,007%. Nah, itu juga penggunaan merkuri ini juga hanya boleh di bagian masuk ke produk kecantikan tata rias mata dan pembersih tata rias mata. Nah, biasanya merkuri itu bisa kita temukan di produk pemutih. Makanya harus hati-hati banget teman-teman, kalau mau beli produk kecantikan harus waspada banget, harus teliti apa sih kandungan dari produk kecantikan yang kita beli. Oh iya, efek samping dari merkuri itu bisa menyebabkan penyakit minamata. Penyakit minamata? Penyakit apaan sih penyakit minamata? Penyakit minamata disebabkan karena keracunan merkuri, dan racun-racun itu menyerang otak kita, menyerang saraf otak kita hingga menyebabkan kelumpuhan, hingga menyebabkan koma, hingga kematian. Serem banget kan dari efek bahayanya merkuri. Lainnya, efek samping dari merkuri itu insomnia atau tremor, daya ingat menurun, sakit kepala, dan banyak banget deh. Nanti semuanya aku taruh di sini ya efek sampingnya. Nah, jangan disangka juga kalau merkuri ini
hanya bisa terpapar untuk orang dewasa. Bahkan merkuri ini bisa membuat bayi merasakan efek negatifnya. Contoh, ibu muda pakai produk kecantikan yang dalamnya terdapat merkuri. Setelah dia pakai, misalnya dia pakai krim, dia habis megang krim yang ada merkurinya, habis itu dia nggak cuci tangan dulu, dia megang anaknya, dia megang bayinya, dan bayinya lagi dalam fase suka ngisep-ngisep tangan, itu yang nanti merkuri yang nempel di tangannya dan terisap ke bayinya akan mengalami sakit yang namanya pink disease atau infantile acrodermia. Nah, itu biasanya sakit yang ada warna-warna pink di tangan atau kakinya, itu kayak gitu. Nah, merkuri sendiri itu bersifat korosif, jadi cepat meresap dan membuat kulit kita menjadi tipis. Jadi harus hati-hati banget buat teman-teman. Sering banget aku bilang harus hati-hati untuk membeli produk kecantikan. Nah, yang ketiga adalah phthalates. Phthalates itu termasuk sejenis bahan kimia. Biasanya phthalates ini digunakan untuk melunakkan plastik sampai produk kecantikan. Phthalates ini fatal banget guys akibatnya. Apa sih akibat atau efek samping dari penggunaan phthalates ini? Bisa menyebabkan kanker payudara, menghambat hormon, hingga yang paling parahnya bisa merusak sistem reproduksi. Parah banget kan? Karena diyakini phthalates ini bisa mengancam kesehatan, di Amerika aja lagi proses untuk menghilangkan sejenis phthalates ini dalam produk kecantikan. Biasanya phthalates ini kita bisa temukan di mana? Di lotion, deodoran, parfum, hairspray, kutek, dan sebagainya. Nah, sekarang yang keempat adalah paraben. Paraben itu adalah zat kimia yang digunakan untuk menghambat prosesnya jamur atau proses tumbuhnya jamur di produk kecantikan. Jadi ada sisi baiknya nih dari paraben ini. Fungsinya bisa untuk menghambat prosesnya jamur. Nah, paraben ini bisa membantu untuk suatu produk kosmetik agar dia bisa bertahan lama. Tapi paraben ini bisa mengganggu hormon kita yang menggunakan suatu produk kecantikan, tapi di dalamnya ada parabennya. Makanya kalau misalnya cari produk kecantikan, kita harus cari yang paraben free. Lebih parahnya lagi, orang-orang kesehatan pernah mendapatkan dari kanker payudara itu terjadi atau disebabkan oleh paraben. Jadi benar-benar harus be smart banget ya kalau misalnya kita mau beli produk kecantikan. 2000 years later. Nah, yang terakhir itu adalah triclosan. Tulisannya triclosan. Nah, triclosan ini adalah antibakteri sintetis yang beresiko tinggi buat kesehatan. Nah, kita bisa temuin triclosan ini di hand sanitizer, di sabun, di antibakterial kayak Dettol. Pokoknya apalagi kan sekarang kita lagi ada wabah COVID-19 dan kita sering banget nemuin hand sanitizer, atau hand sanitizer sekarang lagi maraknya digunakan, pasti di dalam komposisinya pasti ada triclosan. Tapi di dalam dunia kesehatan, triclosan ini bisa memicu atau menyebabkan rusaknya kerja hormon. Jadi harus hati-hati banget kan, karena triclosan ini menyebabkan kimia beracun yang bisa masuk ke dalam tubuh. Pokoknya benar-benar harus hati-hati. Nah, udah aku jelasin 5 kandungan produk kecantikan yang gak baik dan berbahaya buat kita. Yang pertama adalah hidroquinone, yang kedua adalah merkuri, yang ketiga adalah phthalates, yang keempat adalah paraben, dan yang terakhir adalah triclosan. Jadi teman-teman, kali ini aku cuma bisa share ke kalian 5 aja, 5 dari yang berbahaya. Semoga ini bermanfaat dan semoga kalian lebih hati-hati lagi dan harus jauhin kalau dari produk kecantikan kalian ada 5 bahan ini. Jangan lupa tinggalkan komen dan like, dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.